Dia mengucapkan dan mengutarakan ancaman-ancaman kekerasan kepada klien saya. Silakan nih. Jadi perlu saya sampaikan ke rekan-rekan media bahwa dalam minggu ini kita sudah menjalani rangkaian pemeriksaan penyelidikan. Dalam laporan polisi saya yang laporin mewakili klien saya pada saudara melaporkan saudara FA. Dari dalam minggu ini kita ada beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya hadirkan, termasuk memberikan tambahan beberapa bukti dan juga beberapa saksi dari pihak-pihak yang mengetahui langsung kejadian tersebut. Oke Bang, bisa dijelaskan kemarin Ciolip sudah diperiksa ya? Betul. Mungkin seperti apa sih Bang kemarin pemeriksaan? Iya, jadi salah satunya yang perlu saya sampaikan yang menjadi saksi adalah saudari Olivia Alan, selaku istri dari Deddy Sumargo. Ya, dia sebagai saksi yang mengetahui langsung dugaan tindak pidana pasal 39 yang dilakukan oleh saudara FA. Karena pada saat kejadian itu saudara Olive ada di lokasi. Kemarin setelah Olive kan saya ada menghadirkan beberapa saksi ya yang saya hadirkan. Nah, setelah itu dari penyidik dalam waktu dekat akan memanggil saudara FA untuk diperiksa. Yang pasti ditanyakan terkait kronologis dan peristiwa yang diketahui oleh saksi. Gitu. Dan untuk terlapor dalam waktu dekat akan dipanggil. Gitu. Kemarin diperiksa kurang lebih 2 jam setengah ya, 2 jam setengah karena kan ada dalam hari itu ada beberapa saksi yang saya hadirkan. Jadi dari pagi sampai sore saya sana. Di antaranya salah satunya apa sih yang ditanyakan oleh penyidik? Yang pasti terkait kronologis yang diketahui oleh saksi, gitu. Terkait peristiwa tindak pidana yang dilakukan saudara FA. Kita laporkan saudara FA kan terkait pengancaman kan, gitu. Jadi ya saya sampaikan juga kepada terlapor ya mungkin ingat-ingat lah. Dia ngancamnya itu pada saat kapan, berapa kali gitu. Jadi kalau dia sampaikan kalau ujaran hajar itu adalah hukum jamin rakyat, nggak mungkin disampaikan itu tangan kanan kuburan, kiri rumah sakit. Nah, itu hajar itu hukum jamin rakyat apa kekerasan itu ancaman? Nah itu bisa dilihat sendiri lah rekan-rekan media. Bagaimanapun juga seorang istri ya tidak terima dan tertekan juga lah yang awalnya niat baik. Ya kan dia memberikan fasilitas membantu supaya orang itu mendapat sumbangan, tapi ternyata malah jadi peristiwa ini kemana-mana dan bahkan dilaporkan, bahkan digugat sekarang, ya kan? Gitu. Jadi begini, kalau kita bicara, katanya mau dilaporkan KPK juga kan? Kalau silaturahmi KPK ya nggak apa-apa. Cuma kalau dalam rangka suap, ini kan bukan ada pejabat negara atau negara yang dirugikan. Di antara mereka kan nggak ada pejabat negara di sana, ya kan? Dan posisinya itu memang Bensu ingin memberikan uang itu supaya Agus cepat diobati, ya kan? Cepat dapat pengobatan supaya dia bisa membaiklah keadaannya, gitu. Dan kalau memang ada keinginan yang disampaikan ini supaya tidak melebar kemana-mana. Namanya orang ngasih 300 juta, ya kan? Intinya kan dia memberikan itu supaya persoalannya beres lah. Jangan terlalu berlarut dan kemana-mana. Ini jadi banyak pihak sekarang yang masuk ke arena ini kan ya, kalau nggak diterima juga nggak masalah sebetulnya kan. Ini kan sebagai syarat kalau memang mau diberikan ya kita bikin kesepakatan damai dong ya kan, dan kita berikan kan. Yang lain juga mau donasi ada embel-embelnya lah, ada yang mau ngirim air keras, kasih aja lebih gede lagi gitu. Terus menurut saya kurang tepat kalau anggapan seperti itu, karena yang pada saat kita ini kalau bikin kesepakatan harus dari keinginan para pihak yang ingin solusi, bukan ada ancaman atau ada paksaan. Kalau memang tidak ditemukan titik temu, ya kita otomatis deadlock. Kita tidak bisa menemukan kata sepakat di situ. Itu. Tapi kalau yang disampaikan itu dia menyampaikan karena dia tanpa ada dia nggak mungkin butuh duit. Dia fasilitator di situ. Gitu. Dari hubungan medianya dia. Bisa tanyakan rata-rata donatur itu tahunya karena media itu. Nggak kurang tepat juga kalau tidak dilibatkan gitu. Apapun dari tindakan dari lembaga negara itu saya dukung, karena itu saya pikir adalah win-win solution dan cara terbaik. Saya bicara di sini sebagai kuasa hukum Bensu atas laporan ancaman gitu. Dan saya bicara dalam koridor saya dan saya sampaikan perkembangan seperti apa. Tunggu aja dalam waktu dekat pasti terlapor akan diperiksa. Kalau di Satroni
kan disuruh masuk, disuruh duduk, ya kan, disambut layaknya tamu. Makanya saya bilang peristiwa pengancaman ini jangan disalahartikan hanya dalam peristiwa, satu peristiwa doang. Karena saya laporin melampikan buktinya ada beberapa peristiwa. Itu silakanlah terlapor, ingat-ingat lah. Di mana aja dan kapan aja dia mengucapkan dan mengutarakan ancaman-ancaman kekerasan kepada klien saya. Silakan ingat-ingat itu. Jadi bukan hanya sekali, ya cukup banyak lah. Saya lampirkan satu press kok. Dan cukup banyak. Itu potongan video. Potongan video ya kan dari media resmi ya, bukan foto dari sosial media, dari media resmi. Dan ada beberapa media, ada beberapa lokasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya silakan aja, itu kan hak warga negara membuat laporan polisi. Ya kan, kalau saya yang pasti ketika membuat laporan polisi itu memang ada peristiwa pidana yang dilakukan dan merugikan klien saya. Gitu. Ya, sejauh ini ya saya yakin dengan bukti yang kita hadirkan dan saksi dan juga nanti ada ahli-ahli yang kita hadirkan, saya yakin ya kita namanya dilaporkan itu kan hak warga negara, kita siap hadapi gitu, kita siap kooperatif ya, kita siap buktikan bahwa kita tidak melakukan pidana. Jadi ya tadi saya sudah terangkan ya kalau berkaitan suap ini adalah upaya perundingan, upaya negosiasi ya kan. Ketika memberikan itu ya kita pengen nanti ada win-win solution supaya tidak berlarut-larut. Ini antar prinsipal ini kan, nggak ada saya di sana juga, murni Densu dan juga sama aku gitu. Itu kan. Ya jadi sekarang orang mau berbuat baik jadi mikir dua kali ya, kalau jadi dia salah artikan terus menerus ya kan.